Halo guys, Indra di sini. Kalau kalian ingin build PC RGB tetapi terlihat elegan, kalian bisa ikutin build PC yang satu ini. Build PC kali ini mempunyai konsep RGB overdouble, tapi masih low profile kalau dipajang di atas meja. Jadi, casing yang gue pilih untuk PC ini tidak terlalu flashy, tapi tetap punya kesan RGB kalau dilihat dari luar. Selain warna RGB, casing PC ini memiliki penutup transparan yang terbuat dari kaca, sehingga kita bisa melihat dengan jelas hardware PC kita dari luar. Komponen-komponen di dalamnya tidak terlihat mahal, tetapi memiliki price to performance-nya bagus. Desainnya juga kece, dan yang paling penting itu sudah pakai SSD. Build PC ini sebenarnya memiliki total 10 jutaan. Untuk prosesornya, di sini gue memakai Ryzen 5 3400G. Prosesor ini memiliki 4 core, 8 thread, dan memiliki 11 GPU core. Base clock dari prosesor ini ada di 3,7 GHz dan bisa di-boost sampai 4,2 GHz. Prosesornya akan gua taruh di atas motherboard MSI B450M Pro M2 Max. Kenapa gua milih MSI? Walaupun desain dari motherboard ini biasa saja, tetapi motherboard ini memiliki banyak fitur, salah satunya DDR4 boost atau bisa dibilang memory try-it. Fitur ini memudahkan kita untuk mengoverclock RAM hanya dengan beberapa klik saja, tanpa mengatur voltase. Meskipun bisa disetting secara manual, fitur ini tentu memudahkan untuk pemula yang ingin belajar mengoverclock RAM-nya. Untuk harga dari motherboard ini di angka 1,2 jutaan. Buat RAM-nya ini, gue pakai Vygen Tsunami X. Dengan harga 1,4 jutaan, kita bisa mendapatkan RAM RGB 16GB dual channel dengan bandwidth 3200 agar Ryzen-nya bisa bekerja lebih maksimal lagi. Buat casingnya, gue milih casing yang udah built-in RGB, alias casing ini sudah ada fan RGB yang tinggal dicolok ke power supply. Selain harga dari casing ini murah, casing ini mempunyai desain yang sangat kece. Manajemen kabel dari casing ini pun bisa dibilang sangat bagus. Bisa kalian lihat sendiri, semua kabel tertata dengan sangat rapi. Untuk LED RGB yang di depan casing, bisa diubah-ubah melalui tombol di samping tombol restart. Kalau kita bosan, kita bisa mengganti-ganti warna LED ini. Ada kurang lebih 40 mode setelah gua coba-coba beberapa kali. Untuk power supply-nya, gue di sini memakai Aerocool Lux 550W RGB. Power supply ini sudah modular, jadi manajemen kabelnya bisa dirapiin. Di harga segini, kita sudah dapat power supply 80 plus bronze, yang berarti sudah lumayan terjamin efisiensi dayanya. Buat SSD-nya, di sini gue memakai Kingston SA2000 NVMe 250GB. SSD ini nantinya digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan beberapa software penting, sehingga ketika kita membuka atau menjalankan software tersebut bisa berjalan dengan cepat. SSD Kingston SA2000 ini memiliki sequential read sampai 2000 Mbps dan sequential write-nya sampai dengan 1100 Mbps. Di harga segini, SSD ini sangatlah recommended untuk kalian yang ingin menggunakan SSD NVMe di komputer kalian. Untuk secondary storage-nya, di sini gue memakai harddisk 2TB dari Seagate Barracuda. Harddisk ini nantinya untuk menyimpan beberapa file besar seperti game atau file-file penting lainnya. Nah, buat VGA-nya, gue memakai GTX 1650 dari Colorful. Meskipun Ryzen 5 3400G sudah memiliki Radeon Vega 11, di sini gue menambahkan VGA agar kinerja prosesornya tidak terlalu berat. Meskipun VGA ini murah dibandingkan dengan kompetitor lain, clock speed dari VGA ini juga lumayan tinggi loh. Kayaknya ini VGA cocok untuk build PC kali ini, dan VGA ini juga hanya membutuhkan 6 power pin saja. Untuk pengujian performa PC ini, di sini gue menggunakan aplikasi 3D Mark Time Spy dan 3D Mark Firestrike. Skor yang dihasilkan pun cukup lumayan tinggi untuk PC di harga 10 jutaan. Selain menggunakan 3D Mark,
gue juga nyobain pakai Cinebench R15 dan ternyata hasilnya masih di bawah Ryzen 5 2600. Meski begitu, performa single core dari prosesor ini ternyata melampaui Ryzen 5 2600. Kalau ngegame e-sports macam CSGO, PC ini bisa dapat di atas 100 fps di settingan ultra dengan suhu VGA yang stabil di angka 48 derajat Celcius. Gue nyobain Dota 2 pun ternyata bisa di atas 100 fps. Semua settingan mentok rata kanan dengan suhu VGA yang stabil di angka 40 derajat Celcius. Untuk game RPG berat macam KCD, PC ini sanggup menjalankannya stabil di 60 fps walaupun di settingan medium dan suhu VGA-nya bisa menyentuh di angka 54 derajat Celcius. Sampai juga gue nyobain game lama tapi game yang lumayan berat, yaitu The Witcher 3. Bisa sampai 60 fps, asalkan settingannya dibikin hack doang. Kesimpulannya, PC yang kali ini gue build memang cocok untuk gamer di entry level menengah, ataupun kalau mau jadi konten kreator pemula. PC ini bisa kok jadi starter kit, karena kita juga ngetes ngedit video di PC ini dengan resolusi Full HD di Adobe Premiere. Menjalankan Adobe Premiere juga nggak terlalu berat, apalagi proses rendernya juga kenceng dengan prosesor ini. Menurut gua, dengan budget 10 juta, ini PC sangat worth it kok buat kalian yang pengen ngegame berat dan pengen nyobain jadi konten kreator pemula. Dan jadi itulah build PC 10 juta kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian yang ingin build PC di harga sekitar 10 jutaan. Jika kalian ingin build PC seperti ini, bisa datang langsung ke Els Komputer. Kami ada di 4 kota besar, Jogja, Solo, Semarang, dan Purwokerto. Atau kalian bisa konsultasi di WhatsApp yang saya cantumkan di deskripsi. Oke, like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Saya Indra, have a good day.